ada di luar sana, baik yang masih hidup ataupun yang sudah diambil dan dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita tularkan kepada sesama, bisa kita tularkan kepada lain orang, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada suami dan istri-istri kita. Jajaran pengurus serta Dewan Suro yang sementara ini tinggal beberapa gelintir saja Dewan Suronya, karena pulang habis kontrak ataupun pulang dengan cuti. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa istiqomah. Kita doakan kuat mengemban amanah, karena salah satu kunci ciri-ciri orang mukmin yang taat adalah orang yang bisa mengemban amanah. Segenap jamaah sholat subuh, jamaah waqiah, jamaah saya tulis istighfar berapa? Enggak betul. Fa insyaallah kita doakan mudah-mudahan juga istiqomah. Minimal di akhir pekan datang ke masjid. Karena salah satu ciri orang yang nanti akan mendapatkan sebuah perlindungan dari Allah adalah orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Segala puji dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tidak terhitung jumlahnya, dan bahkan kita sulit untuk mengukurnya. Dari mata kita terbuka hingga mata tertutup kembali, fa insyaallah nikmat Allah sangatlah luas. Kita bisa menutup mata itu ada nikmat, dan kita bisa membuka mata pun termasuk nikmat yang tiada tara. Kita dengan mudah bernafas, itu juga nikmat Allah yang luar biasa. Pernah sebuah cerita di dalam sekolah dasar, itu seorang guru bersuara selanjutnya. Ada seorang guru itu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuliskan beberapa keajaiban dunia. Lalu muridnya tuh menulis, rata-rata menulis apa kalau yang kita kenal keajaiban dunia? Satu adalah mungkin yang bisa kita lihat, kadang kita kunjungi, kita wisata itu di Jawa Tengah, di tempatnya di Magelang itu adalah Candi Borobudur. Itu suatu keajaiban dunia katanya. Kemudian kalau di Italia ada Menara Pisa. Kalau yang di Perancis ada Menara Eiffel. Ditulis semua dan hampir rata-rata murid-murid itu menulis seperti itu. Bagi guru itu sudah biasa karena itu sudah diajarkan. Tetapi ada satu anak yang menulis keajaiban dunia adalah satu, kita bisa bernafas, mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, lidah kita bisa merasa. Itulah nikmat-nikmat Allah. Dan ketika dibaca oleh gurunya itu luar biasa nih anak. Wah, ini keajaiban dunia adalah kita bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan kita bisa mensyukurinya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Tetapi kita sangat lalai kadang-kadang. Kadang-kadang bangun tidur itu tidak langsung kita mengucapkan alhamdulillah, yang dicari adalah HP lah. Karena nikmat itu memang kadang-kadang yang dirasakan lewat HP mungkin. Iya, lebih nikmat HP. Tanpa kita sadar bahwa kita bisa bangun itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur.
Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, sausai kita dimatikan sementara oleh Allah, sesudah kita dimatikan sementara oleh Allah. Wa ilaihin nusur, dan kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siklus hidup manusia itu dari yang tidak ada, yang tadinya mati. Kita tuh berada dalam kondisi yang tadinya mati. Apa? Kita berubah. Kalau kita teliti dari dalam, atau teliti lebih dalam, bahwa kita tuh berasal dari yang tadinya mati. Kita berasal dari setetes air yang hina atau air mani. Air mani itu diproses menjadi segumpal darah, menjadi nutfah. Kemudian nutfah itu menjadi segumpal daging, hingga daging tadi diberi nyawa oleh Allah. Daging itu kemudian dilipat dan ditutup hingga bisa bergerak, bisa tegak. Dikasihlah tulang belulang. Yang tulang belulang tadi dibungkus lagi dengan kulit. Itu kita sudah dibungkus dengan kulit, itu sudah hidup. Kemudian kita dilahirkan di dunia fana. Dunia ini adalah, kenapa disebut dunia fana? Fana itu kalau kita artikan adalah yang bisa rusak. Jadi dunia fana, dunia yang kita alami ini adalah dunia fana, dunia yang mudah rusak. Yang tadinya cakep, kita tunggu 50 tahun lagi menjadi tidak cakep lagi. Yang tadinya cantik, mancung, kita tunggu 67 tahun, 70 tahun lagi, sudah enggak beraturan untuk kita. Apalagi kalau kita sudah dimatikan kembali oleh Allah. Dari yang kita berasal dari yang mati, dihidupkan oleh Allah, kemudian kita dimatikan kembali. Tetapi ketika kita sudah dimatikan kembali oleh Allah, nanti kita akan dihidupkan kembali, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat hari Yaumul Ba'ats. Tapi saya tidak ingin cerita tentang masalah hidup dan mati. Sebab orang hidup punya tanggung jawab, orang mati pun nanti akan merasakan apa yang jadi tanggung jawabnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa kemarin melewati bulan Ramadan. Kira-kira kalau sampai cermati, kita yang meninggalkan Ramadan atau yang Ramadan meninggalkan kita? Ramadan yang meninggalkan kita. Rasanya Ramadan jauh lagi. Sebab kata Imam Al-Ghazali, hal yang paling jauh adalah masa lalu. Ramadan adalah masa lalu kita. Dan itu terlalu jauh. Kita tidak akan kembali lagi ke Ramadan kemarin. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa menemui Ramadan yang akan datang lagi. Dan yang kemarin sudah, ketika kita mensia-siakan dengan adanya bulan Ramadan, sangatlah rugi. Sebab apa? Ramadan adalah bulan yang sangat penuh berkah. Ya Ramadan, ya Ramadan, jikna ilaika bil ghufran. Ramadan mendatangi kita itu dengan segudang pengampunan, segudang berkah dan segudang rahmat. Kalau kita mensia-siakan Ramadan kemarin, sangatlah rugi. Makanya yang meninggalkan kita itu adalah Ramadannya, bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Ramadan ibarat tamu yang sangat istimewa bagi kita. Biasanya kalau orang-orang yang akan kedatangan tamu istimewa, itu akan mempersiapkan semuanya. Yang tadinya nggak punya beras, pasti ambil beras atau ngutang beras atau
order beras. Yang tadinya gak punya daging, siapkan daging. Yang tadinya gak punya buah-buahan, siapkan, pasar masih buka. Nah, kalau Ramadan datang kemarin, kita mesti siapkan segalanya untuk menyambut Ramadan. Tetapi ketika sudah tamu istimewa itu pulang, biasanya sisa-sisa makanan, sisa-sisa yang menjadi jamuan itu akan menjadi rebutan. Nah, rebutannya apa ketika itu? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang akan menjadi rebutan kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosanya dari apa yang sudah lampau, akan diampuni. Akan jadi rebutan. Dan menjadi harapan semua yang sudah melakukan puasa itu ya ampunan. Sebab dosa-dosa kita itu bisa hilang atau bisa dihapus itu hanya karena kita sering melakukan ibadah puasa. Karena pada hakikatnya ibadah puasa itu tujuannya untuk mengikis dosa-dosa kita. Hakikatnya ibadah sholat, sama sering sholat, ya sering sholat sunnah, sering sholat fardu, itu hakikatnya untuk apa? Menambah. Kalau sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata sak temene sholat itu tanha, jadi pencegah anil fahsya'i saking kemungkaran lan kemaksiatan, wal munkar lan kemungkaran. Salat itu hakikatnya untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat. Jadi sampean kendel salat kok terus ngepur kancane iki ora manjing salate. Sampean kendel salat ana HP-ne kancane terus disak dilep iku ora manjing salate. Apa meneh ngurusui gimik kancane. Iku apa anjing? Kalau sedekah, lah ini. Kalau puasa adalah untuk mengikis dosa kita, tapi kalau untuk sedekah, zakat, sedekah, infak, itu adalah nanti yang akan menjadi pundi-pundi kita di surga. Kita bisa mendapatkan surga yang bergemerlap dengan untaian permata hijau atau mungkin emas yang berlimpah, perak yang bergemerlapan. Itu adalah dari nilai-nilai sedekah kita. Sedekah kita, zakat kita, infak kita. Dan ingat, sedekah itu tidak melulu berupa materi. Sedekah itu tidak melulu berupa harta benda. Sedekah itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu termasuk juga sedekah. Makanya jadilah orang yang tidak merugikan orang lain. Sama orang ngrugekne kancane iki ya alhamdulillah. Sing kebanget wis ngrugekne ganduli nyusahne sisa. Makanya sedekah itu tidak melulu berupa kita memberikan uang, memberikan harta, itu enggak. Kadang kita berbagi game itu juga kadang-kadang termasuk sedekah. Ono kancane sing gak stres, bumpet pikirane, ya pakekne game. Main game. Tapi bisa menempatkan situasinya. Kita bisa menempatkan waktunya. Nek mangsane nge-game yo nge-game, nek mangsane ngaji yo ngaji. Aja nge-game. Pada dasarnya kita ceritani sing masalah janjane wong mati iki jalukane apa? Setiap orang yang sudah meninggal, yang sudah terkubur di dalam kubur, itu rata-rata minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Orang itu ketika sudah mati pasti akan mendapatkan yang namanya khosirun, merugi dan ketun. Bahasa Padangnya apa tuh? Ketui.
Ketun itu apa ya? Bahasa Sunda apa? Kecewa. Kecewa bahasa Padangnya apa? Ya ketui kan? Ketun. Makassar apa Sri? Bahasanya ketun apa ketun? Kecewa bahasa Makassar apa? Makot di hati. Makot di hati. Bahasa Indonesia banget itu. Luka di hati. Orang yang sudah mati itu rata-rata minta kepada Allah ingin dihidupkan kembali. Supaya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi doa Allah laula akhartani. Umpama engkau akhirkan atau ulurkan saja barang waktu sedikit. Laula akhartani ila ajalin qarib. Terhadap ajalku ila ajalin qarib itu sebentar saja. Ini mintanya enggak banyak-banyak. Jadi orang yang sudah mati itu ingin minta kepada Allah ingin dihidupkan kembali walaupun sebentar saja. Untuk apa tujuannya? Fa'as-sadaqah. Untuk bisa bersedekah. Jadi nek sampean ki abot banget bersedekah, iku sampean pastilah ketun. Sebab rata-rata orang yang sudah meninggal itu kepingin mereka dihidupkan kembali walaupun sebentar. Itu tujuannya untuk fa'as-sadaqah. Kepingin memperbanyak bersedekah, menolong pada sesama, memberikan harta kepada sesama, memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu, memberikan infak kepada masjid, madrasah, pondok pesantren, agar menjadikan sebuah sedekah yang jariyah. Itu orang yang sudah meninggal seperti itu. Tidak ingin enggak mintanya enggak lain-lain. La Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Terus tujuannya fangkih. Kepengen nikah enggak? Kepengen enggak tujuan bukan untuk kepengen walaupun sama meninggal dalam keadaan belum nikah. Itu rata-rata mereka meminta tidak untuk menikah, tapi fa'as-sadaqah. Atau mungkin yang putri minta dinikah, itu enggak ada yang minta seperti itu. Atau minta kaya, enggak ada yang minta. Karena kaya tidak menjamin untuk kita masuk surga. Tapi yang bisa menjamin kita masuk surga adalah banyak bersedekah. Sebab pundi-pundi surga nanti itu tergantung dari sedekah sampean. Makanya jadilah orang-orang yang khairun nas anfa'uhum lin-nas. Kita masuk ke Ramadan dan kita sudah ditinggal oleh Ramadan. Sekarang adalah masuk bulan Syawal. Kalau arti lughawinya Syawal itu adalah bulan peningkatan. Jadi meningkat sampai. Bukan rumahnya untuk kita tingkat, enggak, tapi minimal pribadi kita itu harus kita tingkatkan. Dari tujuan kita puasa itu apa tujuannya? Tadi yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang babakan nikah iki ngopo ngumpet. Orang babakan nikah kan. Nanti orang babakan nikah kok. Ketika diperintahkan kita puasa bulan Ramadan itu tujuan pertama adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu semua itu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu orang yang bisa menjalankan segala perintah dan bisa menjauhi segala yang menjadi larangan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Walaupun kamu di Korea, walaupun kamu di rumah, walaupun kamu di Kisusan, itu
ketika kita masih ada rasa takut kepada Allah, fa insya Allah kita selalu memegang syariat kita. Makanya ada doa, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Kalau konteks kita menjadi orang yang selalu megang iman dan Islam kita, fa insya Allah kita menjadi orang-orang yang gemar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Makanya ketika kita sudah selesai berpuasa, ya kita tingkatkan minimal tradisi atau suasana Ramadan kita bawa ke bulan-bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya itu kita bawa. Yang tadinya di Ramadan rajin baca Quran, ya rajin lagi baca Quran. Yang tadinya rajin sholat sunnah, rajin lagi sholat sunnah. Yang tadinya rajin untuk tidak ngomongkan orang lain, ya rajin untuk menutup agar kita tidak ngomongkan orang lain. Itu suasana-suasana semacam itu jadikan seperti Ramadan kemarin yang sudah kita tinggalkan. Ini ada sebuah motivasi sebenarnya. Kalau kita pernah baca di Syarah An-Nawawi, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwalin, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwalin fakana kasawmid dahri. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan genap 30 hari atau genap 1 bulan, tsumma atba'ahu, kemudian menambahkannya, sama orang marah puasa Ramadan, orang marah, kemudian menambahkannya sittan min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal, itu laksana seperti sampean itu kasaumid dahri, seperti laksana sampean puasa 1 tahun penuh. Rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Muslim adalah imam yang sangat dipercaya. Itu dalam kitabnya Asy-Syarh An-Nawawi. Jadi sampean kalau tadi atau kemarin yang sudah Ramadan genap 30 atau 1 bulan penuh sudah melaksanakan ibadah puasa, kemudian sampean mau menambahi 6 hari. Nah, 6 hari ini bisa berturut-turut atau mungkin di bulan Syawal. Sama tanya, kan kalau kemarin saya nggak puasa, itu umpama selama masih dalam bulan Syawal, apakah saya bisa puasa? Bisa. Cuma di sini ada yang paling afdol menurut Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Seafdol-afdolnya puasa di bulan Syawal adalah puasa yang setelah fitri kemudian dilangsungkan 6 hari. Kenapa bisa menjadi ibadah puasa 1 tahun? Manja'al hasanatu falahu asru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan datang atau akan dilipat gandakan 10 kali lipat seperti kebaikan yang telah dilaksanakan. Berarti kalau kita puasa 1 bulan dikalikan 10 berarti sudah menjadi 10 bulan. Ditambah 6 hari kalikan 10, 60 hari bilangan 2 bulan. Yang tadi 1 bulan menjadi 10 bulan ditambah 60 hari atau 2 bulan menjadi 12 bulan. Nah, seperti kita berpuasa di 1 tahun. Wah, pengen poso kok. Nah, saiki wis sarapan. Posone berarti besok Senin karo Kamis. Tapi seabdol-abdolnya puasa Syawal itu adalah puasa yang terus atau tidak berhenti, hanya berhenti ketika Idul Fitri. Itu pendapat Imam An-Nawawi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis lain, man shoma sittata ayyamin
Man shoma sittata ayyamin min syahri Syawalin kasiyami sanatin. Hampir sama sebenarnya, tapi ada lanjutan tadi. Man ja'a bil hasanati asru amsalih. Jadi seolah-olah ketika kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari, itu laksana kita berpuasa 1 tahun. Kamu sama tanya, kan kemarin itu kita ada yang bolong nih, Pak. Bolong sedikit kan, cuma 20 hari. Nah ini umpama. Nambah lagi. Nah itu kita harus puasa Syawal dulu atau nambal dulu? Diharuskan untuk nambal dulu. Sebab di situ man shoma Ramadan. Barang siapa yang puasa penuh Ramadan dulu, baru kita disumma adbahu sittan. Kemudian diikuti 6 hari. Berarti pindah bulan toh ya. Iya, kalau sampean kepengen puasa sunnah Syawal, kok sampean belum nambal, itu menjadi gak afdol. Sampean utangnya akeh kok tuku mobil, itu gak afdol. Tambal sih utangnya dibayari sih. Utangnya akeh kredit motor, itu enggak afdol, pasti dikejar-kejar sama yang memberikan hutang. Dalam hal ini sampean utang kalau Gusti Allah belum puasa, kok sampean ingin mengerjakan sholat puasa Syawal, ketika weh utang lu ditambal kok pengen puasa Syawal gitu. Ini logikanya seperti itu. 3 bulan puasa. Ya, 3 bulan. Digeser tuh. Berarti ketika kita itu ya rata-rata kan istri-istri kita kan yang belum punya istri ya mengharap untuk bisa punya istri aja. Istri-istri kita tuh rata-rata pasti tidak penuh dalam puasanya, kecuali yang lagi hamil. Kalau orang yang lagi hamil itu ya bisa penuh, sebab ketika sudah hamil itu biasanya tidak mengeluarkan haid, selalu bersih. Dan diharap kalau sampean punya istri yang lagi mengandung, itu diharapkan untuk rajin berpuasa, biar anaknya itu nantinya kendel juga bertirakat untuk puasa. Aja malah, Dik, aja puasa Dik, anak ra kuat wong anak ning jero sampean ra maem anake sama ning jero kok. Paling tinggal memberi asupan-asupan yang penting, kasih madu yang banyak, biar otaknya cerdas. Loh, anak bayi itu kalau sampean rajin mengkonsumsi madu, itu insya Allah nanti otaknya sangat cerdas. Masri nanti istri hamil konsumsi madu yang bagus. Aja sak tawone. Malah blendas kabeh bayine. Ngantupi ya. Beblak kabeh. Tawone wis sampean wis ngentupi. Kasihan mudah. Itulah utamanya ketika kita mau berpuasa Syawal. Dengan asumsi man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau asri itu pakainya yang pakai shot atau pakai sin? Sebab kalau pakai sin itu kesusahan. Usri yusron. Usri itu kesusahan, yusron itu kemudahan. Tapi kalau pakai yang shot, asri itu berarti waktu asar. Daripada susah asar aja. Fa inna ma'al usri yusron. Usri itu susah. Tapi biasanya pada waktu lahirnya itu susah apa? Perkara iki. Perkara iki. Pakai yang shot aja berarti asri. Kalau sebab pakai yang sin, usri itu susah, kesusahan. Anaknya susah terus. Tapi nonton asri kok ora tahu susah gitu. Berarti asar. Asar kan mah buka. Tambah tampan. Tetapi ibadah puasa sunnah Syawal ini ketika
kita menilai pendapatnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini menjadi makruh. Kalau kita puasa sunnah Syawal ini, kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Malik menjadi makruh. Sebab apa? Alasannya dari Imam Malik dan Imam Hanafi, lah wong kayak butuh di akeh jajanan. Yo akeh sedulur-sedulur moro, kok sama tinggal poso ora menghidangkan hidangan ini kan jadi makruh. Wah akeh jajan kok ora disumangga ke sampean poso. Makanya ketika Syawal ini ya kadang-kadang ada yang berpuasa, tapi juga tidak dituntut. Orang dipoyo ini ngomong orang poso. Sebab pakai pendapat yang tadi, ada yang kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu sangat utama. Laksana kita bisa seperti puasa 1 tahun berdekat ya, pokoknya full kayak neng kami. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa puasa di bulan Syawal apalagi di tanggal-tanggal 2, 3 ini menjadi makruh. Sebab banyak saudara kita yang datang dicuekin kita puasa. Maaf saya puasa ya, saya tidak ngasih minum, itu menjadi makruhnya di situ. Tetapi kita bisa aturlah sedemikian rupa. Nah, di daerah saya, di daerah Kamunik itu kadang-kadang yang pas hari raya Idul Fitri itu sepi. Paling ya sungkeman sama orang tua, sungkeman sama saudara-saudara itu wes sudah keluar dan kembali lagi masuk rumah. Tetapi ketika bodo Syawal sekitar tanggal 7, 8 Syawal itu ramenya bukan main. Nah, biasanya adatnya orang-orang masih menjalankan puasa di tanggal 2 sampai tanggal 7. Di tempatnya kamu ini ramai sekali. Di tempatnya saya, di tempatnya Ari itu rata-rata mau pergi ke Kalimu ya. Di Kalimu luar biasa ramenya bukan main ketika bodo Syawal. Semua orang itu keluar kalau pagi-pagi habis subuh, pagi-pagi itu keluar untuk takziah ke makam para leluhur. Rame. Nek sampean nanti sempat main ke Kendal, sempat main ke Weleri, ke Kaliwungu, itu berbodo nginep ning Masjid Kaliwungu. Rame nih. Ini kita sudah puasa dan sudah Lebaran, sudah Idul Fitri. Idul Fitri itu kita kembali ke fitri. Makanya alhamdulillahi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan kami semua menjadi orang-orang yang ahli kembali minal aidin wal faizin, dan orang-orang yang golongannya orang yang menang. Menang itu ya karena kita sudah berjuang selama 1 bulan tadi, kita sudah menang. Wal makbulin, dan menjadi golongannya orang-orang yang dikabulkan hajatnya. Wal maghfurin, dan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin wal makbulin wal maghfurin. Makanya terus ada halal bihalal. Halal bihalal itu kalau sama ngerti cuma adanya di Indonesia. Ngerti nggak ceritanya itu? Cerita halal bihalal ada itu dulu di zaman Presiden Soekarno. Itu kan yang ada namanya masyumi, ada namanya golongan-golongan agama yang organisasi-organisasi tertentu itu kepingin ini loh yang paling benar, saya yang benar. Sampai katakanlah untuk merukunkan seperti apa ini, Presiden Soekarno sangat bingung dulu. Ya mungkin posisinya ya hampir seperti sekarang, cuma lebih parah dulu. Ini biar teman-teman yang dari Masyumi, teman-teman dari NU, teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari organisasi apa saja itu biar rukun semua. Ayo coba saya beri ide agar mereka bisa bersatu. Lah momen yang paling bagus adalah ketika habis Ramadan kemudian Idul Fitri tadi. Diundanglah seorang ulama yang sangat fenomenal zaman itu adalah Mbah Wahab
Hasbullah. Hasbullah itu yang pencipta. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, itu penciptanya Mbah Wahab Hasbullah. Terus kemudian dimunculkan lagi oleh Mbah Maimun Zubair. Itu yang pencipta adalah Mbah Wahab Hasbullah. Dikasihlah ide oleh Mbah Wahab. Mbah Wahab ini orangnya cerdik dan pinter. Saking pinternya tuh kalau ulama-ulama dulu ketika berdebat itu mereka pakai bahasa Arab. Ustadz Bisri Samsuri, Ustadz Hasim Asari, kemudian Ustadz Wahab Hasbullah itu sering berdebat walaupun sama-sama orang NU. Orang-orang yang sama-sama yang dari Muhammadiyah pun berdebat, ketika berdebat pakai bahasa Arab. Tidak sekarang diumbar malah diviralkan. Ketika nggak suka dengan Ustadz mana diviralkan. Tetapi dulu enggak. Minimal yang berdebat itu hanya kalangan elit saja. Grassroots-nya tidak diberitahu. Apa sebenarnya maknanya dari perdebatan? Kan nggak mudah, bahasanya bahasa Arab. Kalau sekarang kan dijelaskan, diviralkan. Kadang-kadang kita diarahkan untuk membenci, diarahkan untuk tidak mengikuti, diarahkan untuk selalu berpisah dengannya. Yang tidak segolongan dengan kita arahkan untuk selalu tidak bergolongan. Itu enggak. Tapi kalau dulu itu walaupun berdebat, walaupun beda paham, beda pendapat, itu ketika berpendapat atau ketika berdebat pakainya pakai bahasa Arab dulu. Nah, konon ketika itu Insinyur Soekarno minta pendapatnya bahwa Hasbullah, wah ini momentum ini kita adakan aja halalun bihalalin, menghalalkan dan dihalalkan, menghalalkan atas apa yang kita jamu dan dihalalkan atas apa yang akan kita berikan. Jadi halal bihalal identik dengan makanan, makan bareng, buat ketupat bareng dimakan bareng, buat lontong dimakan bareng. Kalau di Makassar ada lontong apa enggak asli? Ada juga. Namanya juga toplong. Hah? Ya lontong sama. Bihalalun itu di lain negara nggak ada, itu adanya cuma di Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang tradisi halal bihalal itu menjadi yang sudah terlegitimasi oleh pemerintahan Indonesia. Jadi nama acara Idul Fitri, ono acara halal bihalal. Selama masih bulan Syawal, itu halal bihalal. Dengan mengadakan acara pasti labelnya adalah halal bihalal. Halal bihalal itu yang menghalalkan saya punya dosa, saya punya salah, itu mohon dihalalkan. Saya punya khilaf, kalau hutang itu sudah hukumnya hukum hutang. Hutang itu tetap wajib bayar selama yang dihutangi itu tidak mengikhlaskan. Tapi yang diutangi kok mengikhlaskan, ya gugur. Aku utang karo hari, mama. Terus hari, wis kamu tak ikhlas iki. Iku sudah putus. Tapi aku kudu ngetokne sing ari ra gelem mampake, kudu tak tokne tak kene wong liya. Hari ini ra nampa tapi iku kudu ditokne kanggo wong liya. Nah, halal bihalal tadi terutama saya secara pribadi dan secara sesepuh di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah Idul Fitri yang kemarin belum sempat kita berjabat tangan karena teman-teman saya lihat tidak semuanya ikut sholat Idul Fitri kemarin. Mohon maaf atas segala kekhilafan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Fa insyaallah ketika kita saling memaafkan, mudah-mudahan kita dimudahkan apa saja oleh Allah SWT. Ya, dimudahkan mencari rizki, dimudahkan mencari jodoh, dimudahkan dengan urusan apa yang menjadi kita susah, itu akan dimudahkan semua. Mungkin saya juga tahun depan ketika Idul Fitri yang tahun depan, Ramadan tahun depan, Pak insya Allah mungkin tidak bisa menemani sama di sini. Sudah harus jatahnya sudah wayai pulang ke Indonesia. Kontrak sudah saya tanda tangan untuk dihabiskan.
Nah, Chelsea pun sudah saya gandakan untuk tidak digandakan lagi. Mudah-mudahan ketika sampean juga ada hilaf, ada salah, insyaallah tanpa meminta maaf pun sudah saya maafkan. Sebagai sesepuh mungkin sering katakanlah ketika memberi taklim ada yang sedikit bahkan banyak menyinggung perasaannya. Mohon diikhlaskan, itu tidak semata-mata kita benci kepada sampean, enggak, tetapi hanya sekedar untuk memberi sebuah motivasi agar kita bisa cepat dan mudah berubah. Fa insyaallah karena kita acuannya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ajak-ajak kandan-kandanan masalah kebaikan dan ajak-ajak kandan-kandanan masalah kesabaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini diakhiri nanti musafahah apa enggak Kang Saud? Kan ini acara halal bihalal. Mau saya enggak disediakan, nanti disediakan enggak? Jajanan atau makan? Ini momen halal bihalal berarti momennya isi safari Ramadan ya Cik. Ya gitu, RT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Fa insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang pas, kalau ada yang benar itu datang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, ada yang khilaf, itu memang asal dari kebodohan dan kebaduian saya. Wallahu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada laporan dari Pak.